Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Indah Permatasari dari kelas B2 dengan nomor NIM 07020221046. Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menerjemahkan teks bahasa Arab dengan tema Nabi Isa alaihi salam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Arabiyah li Dirosat Al-Adyan. Mari kita simak videonya. Al-Masih Isa bin Maryam wa ya'ruf bi ismi Yesus bil ibariyah wa bi ismi Yesus fil ahdi jadid. Huwa rasul min Rasulullah min ulul azmi wa min rasul wa faqqa wal taqidu al-Islam. Pengurapan Isa bin Maryam yang dikenal dengan nama Joshua dalam bahasa Ibrani dan dengan nama Yesus dalam perjanjian baru. Dia seorang rasul, diutusan Allah dan termasuk ulul azmi menurut keyakinan Islam. Ar-Rasulullahun Nabiyya li Bani Israil yada'uhum ila ibadatullah wa rahdu wa ikhlas walahu fi ibadatu wal ibadatu ila siratim mustaqim. Allah mengutusnya sebagai nabi kepada Bani Israel dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan ikhlas dan beribadah kepadanya dan kembali ke jalan yang lurus. Ayadatu bil mu'jizati dalita ala sidqa wa atahu injil wa yafdulul muslimun Idhofa Ibro alaihi salam ba'da ismuhu kakula anbiya'u nukirolahum al-imanu bi Isa wa kula anbiya'i wa rasul ruknan min arkan al-iman wala yasihu islam wa syahsan bidunihi zikru Isa bi ismi fil Qur'an khamsatu wa isruna marotan bainama zikru Muhammad arba'ah marotan. Allah memberikan mukjizat-mukjizat untuk membuktikan ketulusannya dan Allah memberinya Injil. Orang-orang muslim lebih suka menambahkan frasa alaihi salam setelah namanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati mereka. Iman kepada Nabi Isa dan kepada semua nabi dan rasul termasuk salah satu rukun iman, dan tidak akan sah Islam seseorang tanpa beriman kepadanya. Isa disebutkan namanya dalam Al-Quran sebanyak 25 kali, sedangkan Muhammad disebut sebanyak 4 kali. Yazakiru Al-Quran an Isa waladathu Maryam bintu Imran wa tu'attibaru waladatahu mu'jizatan ilahiyah haitsu innaha hamalat bihi wa hiya izara min duni ayyatadakhul basyari bi amri minallah wa kalimah minhu. Qala ta'ala fi suratul Imran inna masalla Isa indallahi kamasali adama khalaqahu min turabun simma qala lahu kun fayakun. Al-Quran menyebutkan bahwa Isa lahir dari Maryam putri Imran dan itu dianggap sebagai kelahirannya, di mana dia lahir dengannya saat masih perawan dengan perintah Allah dan firman-Nya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, sesungguhnya misal penciptaannya Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, maka jadilah dia. Wal hikmata ayyat ta'mil ijazallahu fi khuluq fa'adama abi al-bashara khalaqa min duni abi wala ummi wa khawa'u ummi al-bashara khalaqa min abi bila ummi wa kulu al-bashara khalaqahu min abi wa ummi wa ama Isa famin ummi bila abi waliyak tamil bil khalqi namusa khuluqi allazi aradaha khaliqa al-kun. Dan agar hikmah menyempurnakan mukjizat Tuhan dalam penciptaan Adam,
bapak manusia, diciptakan tanpa ayah dan ibu. Hawa, ibu manusia, diciptakan dari seorang ayah tanpa seorang ibu. Semua manusia diciptakan dari ayah dan ibu. Adapun Isa dari ibu tanpa ayah. Dan untuk melengkapi ciptaannya, hukum penciptaan yang diinginkan oleh penciptaan alam semesta. Kanat lada Isa al-qadrata ala fi'li ba'dun mu'jizati kasair al-mursalin wal anbiya'i ma'a khisati bi ahya mauta wa abaro a'mati wal abaroso bi izni minallah. Isa memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa mukjizat seperti semua utusan dan nabi, dengan spesialisasi dalam menghidupkan kembali orang yang mati dan menyembuhkan orang buta dan kusta atas izin Allah. Wa yahsabu al-Qur'an fa inna Isa hayyu lam yamut hatta an wa lam yaqtalahu yahudi wa lam yaslibu walakin subbah lahum bal rafa'ullah ila sama'i bibadanahu wa ruhu rahmatah wa ta'limalah wa huwa ila ana fi sama'i kazalika fa inna Isa muslima masala kulla rasul fi islam ayya khoda amarullah wa nasukhamat ba'ihi ayya khotarawa siratim mustaqim. Dan menurut Al-Quran, Isa masih hidup dan belum mati sampai sekarang. Orang-orang Yahudi tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya, tapi dia disamakan dengan mereka. Sebaliknya, Tuhan mengangkatnya ke surga, baik tubuh dan jiwanya sebagai rahmat dan kehormatan baginya. Dia sekarang di surga. Demikian juga Isa adalah seorang muslim seperti semua rasul dalam Islam, yaitu tunduk pada perintah Allah, dan dia menasihati pengikutnya untuk memilih jalan yang lurus. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 hingga 158, yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putri Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Islam menolak gagasan triunitas bahwa Isa, Yesus, adalah Tuhan yang berinkarnasi atau anak Tuhan, atau bahwa dia disalibkan atau Yesus yang dibangkitkan. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus sendiri tidak mengklaim hal-hal ini, dan ini menunjukkan bahwa Yesus akan menyangkal klaim keilahiannya pada hari kebangkitan. Wa yasdadu Al-Quran an Isa basyara fa'in masalah kulla anbiya'i wa rasulullah wa annahu ikhtiyar liyan suro risalatullah wa tahriman nasus ilahiyah isrokillah ma'a goyri wa tadu'u ila tukhiyadallah wa bi'annahu sabila al-wahid al-najah. Dan Al-Quran menekankan bahwa Yesus adalah manusia karena dia seperti semua nabi dan rasul, dan dia dipilih untuk menyebarkan pesan Tuhan. Dan teks-teks ilahi melarang menyekutukan Tuhan dengan kerabatnya dan menyerukan keesaan Tuhan. Dan itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Muslim percaya bahwa Muhammad adalah utusan yang dikirim ke dunia untuk manusia dan jin. Adapun Al-Masih, Isa putra Maryam, dan para rasul sebelumnya, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Para murid percaya kepada pesan Yesus dari Bani Israel, sementara kelompok lain tidak percaya. Di antara mukjizatnya, dia dapat berbicara kepada orang ketika masih kecil, dan dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta,
membuat burung dari tanah liat dan dia meniup ke dalamnya, maka jadilah burung dengan izin Allah. Dari sudut pandang agama Islam, Yesus lahir tanpa ayah. Ibunya adalah Maryam binti Imran, dari keluarga Imran, dari Bani Israel, dan ibunya tinggal di rumah Nabi Zakaria. Sedangkan orang Yahudi percaya bahwa Isa, Yesus, dan Zakaria berasal dari keturunan Nabi Daud. Muslim percaya bahwa Tuhan menurunkan kepada Yesus sebuah kitab suci baru yang disebut Injil untuk menghalalkan bagi Bani Israel sebagian dari apa yang dilarang bagi mereka, dan juga dengan mencari kebenaran di kitab sebelumnya seperti Taurat dan Zabur. Al-Quran berbicara tentang Injil yang menempatkan kasih sayang dan belas kasihan di hati yang mengikutinya, tetapi pesan yang benar dalam Injil telah dipalsukan dan diubah berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Terima kasih, semoga video dapat dipahami. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata baik dalam penulisan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.